Apanya? Semangatnya yang kuat, ya beda. Tapi dari tadi saya duduk di situ, saya berasa ada di ibadah lansia hari ini. Sementara yang saya lihat di sini orang-orang muda. Saya mau tanya siapa yang paling tua di sini? Ada Opung di belakang. Opung itu aja kalau nyanyi, anak-anak muda, beliau jemaat di sini. Kalau nyanyi, kalah orang-orang muda dibuat. Itu udah umur berapa, Pung? 61. Saya yakin ini kebalikannya, yang hadir 16 tahun kan? 16 tahun ke samping semuanya. Saya mau sapa dulu anak-anak muda yang sebelah sini dulu. Saya mau dengar suaranya yang mana yang lebih kencang. Apa kabar anak-anak muda? Luar biasa. Ini kayak disebut luar biasa. Begini nih yang luar biasa. Anak-anak muda, sekali lagi, apa kabar anak-anak muda? Luar biasa. Masih sedikit. Apa kabar anak-anak muda? Luar biasa. Udah cukup segitu aja. Nggak bisa lebih full lagi. Apa kabar anak-anak muda? Luar biasa. Haleluya. Saya mau dengar yang sebelah sini. Apa kabar anak-anak muda? Dasar luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Buat Tuhan Yesus, tepuk tangan. Haleluya. Sekali lagi, ikuti Pak Pendeta Beni. Ayo, kayak mana tadi Pak? Coba ulangi Pak. Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Boleh ya? Boleh yang di sebelah sini ya? Biar lebih dahsyat. Yuk, 1, 2, 3, ya. Dahsyat, luar biasa. Apa? Yes, yes. Gak ada ditanya, gak ada ditanya. Gak ditanya, Tante. Oh iya? Berarti saya. Oh, oke. Apa kabar anak-anak muda? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Lagi, lebih mulia lagi. Satu jam. Tepuk tangan terus buat Tuhan Yesus. Belum. 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik, 1 jam. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih. Sama-sama. Puji Tuhan, shalom, selamat malam. Shalom. Anak-anak muda, kalau saya boleh pakai anak-anak muda, walaupun di sini ada orang tua, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Kalau youth di tempat ini mungkin sudah kenal dengan saya, tapi ada beberapa undangan kami, terima kasih sudah merespon undangan kami, ya. Ada beberapa dari undangan kami mungkin belum kenal, ya. Boleh saya memperkenalkan diri. Hari ini saya pendeta pembantu Lamria Margareta Rumapea SPDK. Saya sudah berkeluarga, punya suami 1, Marga Sinaga, dan 1 sampai selamanya. Amin. Tren yang ada di dunia sekarang nggak boleh anak-anak Tuhan ikuti ya. Tahu kan tren yang ada di dunia sekarang? Anak Tuhan harus sesuai dengan Alkitabiah. Lalu saya punya anak 4, perempuan semuanya. Om, kalau mau ada promosi, anak saya 4 cewek-cewek cantik-cantik loh. Anak Tuhan semua cantik-cantik kan? Amin. Coba lihat wajah kiri kanannya, cantik-cantik, ganteng-ganteng, penuh kemuliaan Tuhan. Benar gak? Benar gak? Benar kan? Jadi anak Tuhan gak ada yang jelek. Amin. Yang paling tua udah duduk di kelas 2 SMK, yang bontot masih kelas 2 SD. Lalu saya adalah ibu gembala di tempat ini, mendampingi pekerjaan suami saya. Suami saya itu yang ganteng. Lalu saudaraku, anak-anak muda, kami masih baru melayani, masih belajar. Kami ada di tempat ini full timer melayani Tuhan masih 6 tahun.
Jadi masih perlu banyak belajar, masih perlu banyak dibenahi. Dan kami datang di sini adalah meneruskan. Jadi bangunan gereja ini sudah ada sebelum kami datang. Kami meneruskan pelayanan hamba Tuhan yang saat ini sudah ada di Depok. Ya, saya kira itu saja perkenalan kita. Kalau mau kenal lebih dalam lagi, nanti silakan telepon atau hubungi nomor WA saya. Ada itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, Mang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini macam ngantuk kali ya? Belum lah. Biasa anak-anak muda tidurnya sampai pagi, ya kan? Jadi saya harap gak ada yang ngantuk ketika firman Tuhan diberitakan. Terpuji nama Tuhan. Saya mau sedikit bersaksi sebelum saya membagikan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak muda, saya terharu melihat Youth Antioquia. Kenapa? Tadi kan saya bilang pelayanan kami aja masih baru 6 tahun di sini. Dan saudara tahu, ini perayaan Natal ini hanya dalam tempo 1 minggu jadi seperti ini. Tanggal 11 Desember itu saya ingat minggu kedua saya berkhotbah di ibadah raya kami di tempat ini. Lalu Bapak Gembala, selesai saya khotbah, Bapak Gembala naik di atas sini. Dia bilang, kita harus adakan perayaan Natal pemuda. Saya sempat terkelongo. Kenapa? Saya kaget. Saudara tahu, youth kami di sini masih sangat sedikit. Anak-anak muda kami bisa dihitung dengan jari. 1, 2, 3, 4, berapa itu? 6. Tambahnya di depan, nggak sampai 20 orang, masih sangat sedikit. Masih lebih banyak undangan-undangan kami yang datang. Saya terpelongo dengar Pak Gembala bisikin seperti itu. Gimana caranya? Ini kan manusia kan? Kita belum bicara iman dulu, kita masih bicara manusia. Saya baru selesai khotbah di tanggal 11 Desember itu di ibadah raya, tapi saya ada sedikit kekhawatiran. Manusia saya ada sedikit kekhawatiran. Dia bilang tanggal 20. Bayangin saudara. Jujur terus terang, saya melihat, bukan saya mengecilkan, tidak. Saya melihat bagaimana anak-anak muda saya di tempat ini. Bagaimana mereka yang ada. 1 minggu waktunya. Saya mikir, ini hitung-hitungannya seorang ibu ya. 1 minggu mau kasih makan apa para undangan? Dana di kas pemuda sudah sangat minim. Dan dari awal bersama dengan panitia perayaan Natal umum kami tidak ada dibicarakan ada Natal Youth, tidak ada. Kalau dari awal dulu dibicarakan ada Natal Youth, mungkin bisa dibuat perencanaan, tidak ada. Tapi sekali lagi saya mau katakan, bukan youth di sini yang hebat, bukan Bapak Gembala di sini yang hebat, tapi Tuhan Yesus yang kita peringati hari ini. Dia yang pernah lahir di kandang hina, Dia yang pernah lahir datang dalam wujud kehinaan. Dia itu yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa, sehingga saya dan saudara boleh bertemu dalam perayaan Natal saat malam hari ini. Siapa kami ini saudara? Itu anak-anak sekolah semua, SMA, SMK, belum ada yang bekerja, belum tahu apa-apa bahasa globalnya, belum tahu apa-apa. Apa yang harus kami perbuat? Tapi sekali lagi, keraguanku itu digantikan dengan kepastian. Haleluya. Saya dan saudara hari ini ada di sini karena kemurahan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tadi malam saya kasih pengarahan buat mereka. Besok bukan cuma sekedar kita merayakan hari kelahiran.
Bukan kalian cuma sekedar mau show up di depan ini, mau menampilkan apa yang kalian bisa. Tidak. Tapi lebih daripada itu, tunjukkan walaupun kalian masih muda, tapi kalian tidak akan direndahkan orang. Timotius berpesan apa? Janganlah engkau, halo anak-anak muda, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Itu yang saya angkat buat anak-anak muda kami di tempat ini. Mereka masih muda, mereka nggak tahu apa-apa, mereka masih perlu banyak belajar, tapi mereka berani. Keberanian mereka itu datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi saya tekankan, jangan seorang pun menganggap kalian rendah. Kadang-kala ada banyak orang suka menyepelekan. Masih sekian orang sosokan mau buat Natal. Terbukti saudaraku, 1 minggu Allah dahsyat menyelesaikan segala sesuatunya. Mana tepuk tangannya anak-anak muda? Haleluya. Haleluya. Sebelum saya masuk ke dalam khotbah lagi, belum ada yang mau pulang kan? Belum ada yang mau pulang kan? Tadi saya lihat sepertinya ketika bernyanyi masih belum lepas semuanya. Padahal yang hadir ini masih anak-anak muda semua. Ada yang malu-malu. Ada yang malu-malu menggoyangkan badannya, menggerakkan badannya. Pakailah seluruh anggota tubuhmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan tepuk tanganmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan sama-sama itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya berbakti berdiri anak-anak muda. Yuk anak-anak muda, saya mau lihat semua harus bergerak. Gak ada yang cuma diam-diam. Kalau diam-diam saja itu berarti sudah orang tua. Haleluya. Anak-anak muda semua bergerak. Gak ada yang hanya berdiam diri saja. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan bersedia bagiku. Semua hartamu dipandang sewajar, dan kemuliaannya orang bersewajar. Betul kan? Saya melihat di sini orang-orang tua ternyata. Kenapa? Encok pegelinu, takut kumat rematiknya. Dari tadi saya katakan saya merasa ada di tengah-tengah lansia. Padahal di sini orang-orang muda semuanya. Selamat datang kepada Bapak-bapak pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi anak-anak muda, saya mau lihat engkau memberikan, engkau mempersembahkan tubuhmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. 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 Kasih setiamu nyata bagiku,
kasih Tuhan memberkati. Mari kita membuka Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7 dan 8. Kalau sudah dapat, saya mau mengajak anak-anak muda semua untuk kita membaca kedua ayat ini. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, anak-anak muda, saya rasa ini ayat udah gak asing lagi bagi kita semua ya. Udah sangat di luar kepala. Nah, kenapa di ayat yang ke-7 ini ada kata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan? Tentunya kalau lawan diberkati ada kan? Lawan diberkati tentunya ada kutuk. Ada kutuk, ada berkat. Nah, Yeremia sebelum menuliskan diberkatilah, dia sudah mengikuti perjalanan bangsa Yehuda yang banyak sekali membuat dosa, yang banyak sekali membuat kesalahan di hadapan Tuhan. Makanya di ayat sebelumnya di atas, di sana ada terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, sekarang kita bicara mengenai berkat. Biasanya di mana-mana anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, ataupun mungkin anak-anak muda, biasanya lebih antusias mendengar berkat daripada kutuk. Benar atau betul? Coba kalau ada seorang pendeta atau pengkhotbah berkhotbah yang agak keras, berkhotbah tentang kutuk, pasti agak sedikit gimana perasaan, iya kan? Tapi firman Tuhan yang ada dalam Alkitab ini tidak melulu berbicara tentang berkat. Sekalipun mungkin itu yang diinginkan orang. Banyak anak-anak Tuhan sekarang terlalu mau dinabokkan dengan hal-hal yang mengenakkan didengar telinga. Tapi dalam Alkitab ini juga ada kutuk. Kenapa ada kutuk? Karena ada perbuatan yang sudah melanggar kebenaran firman Tuhan. Nah, Nabi Yeremia bukan hari ini ya, maksudnya pembacaan kita melalui kitab Yeremia ini memberikan pesan kepada anak-anak muda yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Anak-anak muda, kalau kita boleh mengartikan kata diberkati itu berasal dari bahasa Ibrani, yang bahasa Ibrani Barak, yang artinya adalah berhubungan sangat intim. Itu dia. Jadi saudaraku, yang diminta dikata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan ini, berarti kalau mengandalkan Tuhan, berarti hidup di dalam Tuhan. Seperti yang Yohanes pasal 15 kalau saya nggak salah. Yohanes pasal 15 katakan, akulah pokok anggur yang benar. Jadi kalau kita tinggal di dalam Dia,
dan Dia tinggal di dalam kita, barulah kita disebut mengandalkan Tuhan. Jadi kalau orang yang mengandalkan Tuhan bukan cuma kenal luarnya saja. Anak-anak muda sering kan kalau kita kenalan cuma sekedar tahu luarnya aja kan. Cuma tahu casing luarnya doang. Namaku ini, tempat tanggal lahirku di sini gitu kan. Nomor sepatuku 40. Siapa tahu ada yang mau belikan sepatu di hari. Ukuran bajuku XL. Lebih dari itu, lebih dalam lagi. Mungkin kalau cuma sekedar berteman biasa, saya rasa lebih dalam lagi nggak banyak yang tahu. Terkecuali kalau memang persahabatan itu sudah terbangun dengan chemistry yang kuat. Itulah baru yang dikatakan bahasa Ibrani tadi barat. Terjalinnya hubungan intim. Artinya saudaraku, antara kita dengan Tuhan itu ada satu hubungan yang memang benar-benar terikat dan terjalin, yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun dan oleh siapapun. Itu namanya mengandalkan Tuhan. Jadi kalau anak-anak muda mengandalkan Tuhan, berarti utamakan Tuhan. Jadikan Tuhan menjadi prioritas utama dalam hidupmu. Itu. Jadi kalau engkau mau berencana, engkau mau melakukan apa, engkau mau melakukan sesuatu, jangan lakukan karena logika dan pikiranmu. Berarti engkau tidak mengandalkan Tuhan. Dalam segala perencanaan hidup kita, sertakan Tuhan. Dalam segala tindak tanduk dan perbuatan kita, sertakan Tuhan, andalkan Tuhan, taruh Tuhan di depan, prioritaskan Tuhan di depan. Supaya apa? Ayat selanjutnya tadi bilang apa? Hidupmu seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang akarnya tertanam. Ya, ngamurung sedih. Yang akarnya tertanam Ke tepi batang air. Ke tepi batang air. Yuk baca lagi yuk ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang batangnya air, dan yang tidak kemalang karena kering, yang daunnya hijau, yang tidak khawatir dalam hal kering, dan yang tidak berdiri setelah buah. Tuh. Amin. 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 Saya sangat diberkati dengan ayat yang paling akhir. Tidak berhenti menghasilkan buah. Itu dia. Kalau engkau menjadi anak-anak muda yang mengandalkan Tuhan, inilah dia. Maka hidupmu akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Berarti saudaraku, kalau kita bicara pohon, berarti dia berakar. Akarnya tertanam ke dalam kan? Akarnya kuat. Jadi kalau saya mau pakai, kalau dulu kita masa-masa sekolah, SMP atau SMA ada pelajaran biologi tentang kehidupan, tentang proses kehidupan kan seperti itu, dari lahir, bertumbuh. Nah kalau kita bicara tentang pohon, anak-anak muda lihat pohon. Kalau pohon itu akarnya masuk ke dalam tanah. Semakin kuat akar itu tertanam di dalam tanah, maka semakin kuat pohon itu berdiri tegak. Jadi mau datang angin badai, mau datang angin tornado, mau datang angin entah angin apapun dia akan tetap berdiri kuat karena akarnya sudah tertanam kuat. Coba kalau akarnya itu bolak-balik kita cabut, kalau sebuah pohon dia belum jadi, belum bertumbuh, kita cabut, kita pindahkan ke wadah yang lain. Terus seminggu kemudian kita cabut, pindahkan lagi ke wadah yang lain. Akarnya dia tertanam kuat nggak? Tertanam kuat nggak? Anak-anak muda mengerti maksud saya? Yang mengerti katakan amin. Belum kencang aminnya. Yang mengerti aja, kalau nggak mengerti diam aja. Yang mengerti katakan amin. Akar kita sebagai orang-orang muda harus tertanam kuat dalam kebenaran
Tuhan. Amin. Haleluya. Di dalam firman Tuhan ini ada jawaban. Di dalam firman Tuhan ini ada solusi. Anak-anak muda, saya nggak tahu latar belakang hidupmu. Saya nggak tahu persoalan apa yang sedang kau bawa hari ini. Cuman saya mau bilang, saya punya satu sahabat. Saya mau memperkenalkan sahabat saya itu kepada rekan-rekan orang muda saat ini. Bahwasanya dia mengerti akan segala hal yang sedang kita hadapi. Dia mengerti akan segala persoalan yang kita hadapi. Dan di dalam dia ada solusi yang is the best. Mau tahu siapa sahabat saya itu? Yesus. Saya mau perkenalkan namanya. Iya. Namanya Yesus. Malu-malu ya bilang Yesus. Nanti kan siapa yang malu mengakui aku di hadapan apa katanya? Manusia. Maka aku juga jangan malu. Siapa namanya? Yesus. Orang kencang. Yesus. Ya orang sangat benar. Kalau kita punya Yesus yang dahsyat. Amin. Tadi kan ada pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Suara saya fals. Tapi kalau diiringi musik nggak apa-apa. Falsnya hilang. Terus ada orang yang mengandalkan Tuhan terima kekalahan. Ada orang mengandalkan Tuhan terima kekacauan. Ada orang mengandalkan Tuhan terima kemunduran. Saya percaya ketika Tuhanku yang besar itu berkuasa atas hidupku, aku akan mengalami kemenangan lepas kemenangan. Berikan kemuliaan buat Dia Yesus Raja yang segala. Hari ini saya tidak tahu sudahkah engkau anak-anak muda berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Akar itu fungsinya dia mencari dan mengumpulkan asupan makanan untuk disalurkan ke seluruh batang, ranting dan cabang-cabang. Kehidupanmu kalau engkau sudah tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan, engkau sudah berakar di dalam kebenaran firman Tuhan, tujuanmu engkau mencari asupan makanan. Apa asupan makanan? Firman Tuhan. Ayat-ayat ini bukan cuma sekedar tulisan biasa, tapi ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab ini adalah tulisan yang hidup, yang sanggup memberikan jawaban dan solusi yang terbaik buat hidupmu. Kalau engkau sudah berakar, engkau akan menggali asupan mineral itu dari dalam. Engkau akan menggali asupan makanan itu dan engkau akan bagikan kepada rekan-rekanmu yang saat ini sedang membutuhkan. Anak-anak Tuhan, engkau punya kasih dan engkau pasti peduli. Tidak lantas ketika engkau melihat di sekelilingmu butuh, engkau cuek, engkau buang badan. Bukan begitu anak Tuhan yang berakar. Tidak lantas ketika engkau melihat di depan matamu ada anak muda yang butuh pertolongan, lalu engkau sepele saja dan engkau berlalu begitu saja. Itulah tugasnya, engkau berakar, mencari asupan yang bisa kau bagi kepada sekelilingmu. Haleluya. 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 Diberkati untuk memberkati. Kalau engkau sudah diberkati dan engkau sudah hidup, engkau sudah berakar, engkau sudah tertanam kuat dalam kebenaran firman Tuhan, bagikan firman Tuhan itu kepada anak-anak muda yang lain. Ada banyak anak-anak muda saat ini sedang membutuhkan uluran tanganmu. Halo anak-anak muda. Halo anak-anak muda. Ini tugasmu. Ada banyak anak-anak muda di luar sana yang sedang menantikan uluran tanganmu. Ada banyak anak-anak muda di luar sana yang sekarang sedang rusak jalan hidup mereka. Ada banyak anak-anak muda di luar sana yang saat ini sedang terikut-ikut dengan arus dunia yang sudah menggilakan ini. Saya katakan dunia sekarang sudah gila. Mana peranmu? Engkau yang sudah berakar
tertanam dalam kebenaran firman-Mu. Sanggupkah Engkau berdiam diri saja? Halo? Sanggup? Rangkul mereka. Amin. Tugas kita nggak gampang. Jadi jangan bangga kalau disebut anak muda, rajin datang ke gereja, rajin ikut ibadah youth, tapi hidupmu begitu saja, sama saja seperti anak-anak muda yang ada di luar sana. Tugas kita berat, anak-anak muda. Kita harus sanggup menjangkau jiwa-jiwa mereka yang sedang terhilang. Kita harus sanggup merangkul mereka yang sedang membutuhkan. Saya mau tanya, hari ini berapa jiwa sudah kau selamatkan? Engkau rampas dari jurang kebinasaan. Hari ini berapa jiwa yang sudah kau bawa datang kepada Tuhan? Apa kau cuma biasa-biasa saja? Tenang-tenang saja dengan keadaan ini? Mari kita pertanyakan dalam diri kita. Kita tanya, berdoa tanya Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau mau dari hidupku, supaya aku bisa merangkul jiwa-jiwa orang muda yang sedang terhilang di luar sana. Ada banyak cara Tuhan bisa memakai engkau. Jangan pakai logikamu, jangan pakai cara berpikirmu, tapi biarkan engkau berserah. Andalkan Tuhan senantiasa, prioritaskan Tuhan, biarkan Tuhan yang membawa engkau berjalan. Amin. Pasti kemenangan yang akan kita terima. Lalu selanjutnya apalagi dikatakan ayat yang ke-8 tadi, yang dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Kalau bicara daunnya tetap hijau, berarti di sana ada kehidupan. Walaupun mungkin datang musim kemarau, biasa kalau musim kemarau daun itu semua pada gugur ya, daun itu pada kering. Tapi ini tulisan Nabi Yeremia bilang daunnya tetap hijau. Artinya ada pertumbuhan. Anak-anak muda, engkau yang sudah berakar, tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan, sudah pasti bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Kalau namanya bertumbuh itu hidup. Anak-anak muda harus hidup. Ayo Haleluya. coba pukul pundak kawan kiri kanannya. Jangan mati bilang. Jangan mati. Kencang yang keras saja, siapa tahu mereka ngantuk, biar jangan ngantuk. Jangan mati, harus hidup bilang. Kalau sudah berakar, pasti ada kehidupan. Iman tanpa perbuatan adalah kalau engkau sudah berakar dalam kebenaran firman Tuhan, engkau sudah terima firman Tuhan, hidupi firman Tuhan itu. Amin. Supaya apa? Supaya engkau bisa beraction. Jangan nato anak-anak muda. Coba bilang kiri kanan, jangan nato. Bukan jangan ngantuk, jangan nato. Tahu itu apa nato? Nggak tahu nato? Jangan dibodoh-bodohin lah. Nato, not action. Tepuk tangan buat saudara kita yang datang dari GBI Kemenangan Payabaru. Tepuk tangan. Tanggung-tanggung tepuk tangan. Jadi anak muda jangan ngomong doang. Jadi anak muda harus bertindak. Jadi anak muda jangan banyak ngomong, karena setiap banyak ngomong itu pasti ada pelanggaran. Betul nggak? Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Yang dituntut dari kita banyak bertindak. Hidupi firman Tuhan itu. Tunjukkan kepada dunia, tunjukkan kepada lingkunganmu, tunjukkan kepada rekan-rekanmu, tunjukkan kepada kawan-kawan sekolahmu, kawan-kawan di kantormu, kawan-kawan di perusahaanmu, bahwasanya engkau sedang bertindak dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan justru jadi anak muda batu-satungan, mempermalukan nama Tuhan. Banyak kan seperti itu. Tapi kalau engkau sudah berakar, tentu sudah pasti bertumbuh.
Haleluya. 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 Mazmur katakan orang benar akan bertunas seperti pohon. Nggak ada yang baca kitab ini. Seperti pohon Ayo kita buka Yesaya Mazmur yuk. Ayo. Mazmur 92. Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai 16. Yang dapat boleh berdiri baca dengan suara keras. Anak-anak muda. Mazmur 92. Gak ada anak-anak muda di sini. Anak-anak muda yang dapat berdiri. Berarti orang tua semua. Oh iya. Demikian firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Amin. Satu masa. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Sampai masa tua pun mereka masih berbuah. Bayangin sampai masa tua pun masih berbuah. Masih gemuk katanya. Waduh, ini yang dibilang makin tua makin jadi. Makin tua makin diberkati. Haleluya. Lihat para pendeta yang ada di depan. Gemuk-gemuk. Haleluya. Sebenarnya kalau dari sisi ekonomi siapa kita ini ya Pak ya? Damar kami. Cuman gaya aja. Kalau periksa dompet kami sekarang paling ada uang koin-koin. Tadi saya tadi lihat mau bawa dompet saya. Kali-kali aja yang ada tergerak mau isi. Karena isinya cuma koin-koin doang sekarang itu. Terus apa lagi? Lupa saya mau bilang apa. Makin tua makin diberkati. Sekali lagi anak-anak muda saya mau bilang, jangan pikir kalau bilang berkat itu uang, materi. No. Makin tua makin diberkati. Di sini berbicara bahwasanya penyertaan Tuhan menyertai hidupmu sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Pasti ada perbedaan antara engkau dengan orang-orang yang ada di luar sana. Haleluya. Betul? Pasti ada perbedaan kalau engkau bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena apa yang kau andalkan adalah Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang semakin mengerikan ini, saya berani bilang, dunia ini tidaklah lebih baik lagi besok dan lusa. Mau ngadu kemana? Mau menjerit bagaimana? Sekarang perusahaan-perusahaan banyak mengurangi tenaga kerja. Banyak orang sekarang di PHK. Di tengah-tengah resesi ekonomi, orang sedang membutuhkan banyak duit, tapi malah di PHK, diberhentikan. Duit dari mana mau memenuhi kehidupan? Orang-orang yang masih sekolah mungkin kau seringkali kasihan melihat orang tuamu harus banting tulang peras keringat untuk memenuhi kebutuhan sekolahmu. Saya mau katakan ada perbedaan kalau kau sudah bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang mengerikan ini, banyak orang menjerit ketakutan, banyak orang depresi, banyak orang frustasi. Tapi saya berani memperkatakan, anak-anak Tuhan pasti dimenangkan oleh Tuhan. Haleluya. Tepuk tangannya tanggung-tanggung. Semangat di depan, yang di belakang belum tepuk tangan. Sekalian diberikan kemuliaan untuk Yesus. Yang sanggup memberikan jawaban pasti. Coba, dunia ada nggak yang sanggup memberikanmu damai sejahtera?
mau kau punya duit bermiliaran pun kau tidak bisa beli damai sejahtera. Tapi ketika kau bertumbuh di dalam Tuhan, damai sejahtera itu memberkati hidupmu. Haleluya. Engkau nggak usah pusing-pusing lagi harus bagaimana menyelesaikan skripsiku. Engkau nggak usah pusing-pusing lagi mau cari cowok anak-anak mudi. Nggak usah dicari cowok banyak. Kalau Tuhan udah kasih yang terbaik, Tuhan kasih. Nggak perlu capek-capek kirim WA, kenalan lewat Facebook. Anak Tuhan pasti dibedakan Tuhan. Amin. 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 Jangan terpengaruh. Banyak cewek ini biasanya kalau lihat cowok ganteng jadi gelap mata. Apalagi cowok gantengnya agak sedikit tajir. Mata cewek yang mana? Nggak langsung, nggak usah mata deh, hati cewek yang mana nggak langsung kelepek-kelepek lihat cowok ganteng turun dari Mercy. Pak Pendeta Yosef bilang, cewek mana yang gak tergila-gila sama cowok turun dari angkot? Nggak taunya Mercy rentalan. Udah gitu nggak bayar pula udah berapa bulan. Enggak, tiba-tiba ditagih di depan dia pula, di depan ceweknya. Waduh abang ini kirain mobil pribadi, rupanya rental, utang pula lagi. Kejebak kan? Kejebak. Cewek-cewek gak usah susah lah cari cowok. Jodoh yang terbaik Tuhan sudah siapkan. Siapa yang sedang cari jodoh? Yang cewek-cewek, siapa yang sedang cari jodoh? Hah? Gak ada yang mau tunjuk tangan. Cowok-cowok, siapa yang sedang cari jodoh? Gak ada yang mau ngaku juga. Tuhan tahu hatimu. Amin. Tuhan tahu hatimu. Gak usah capek-capek, saya bilang. Andalkan Tuhan saja dalam hidupmu. Dia akan berikan yang terbaik. Masalah apa sekarang yang sedang kau hadapi? Inilah engkau akan dikatakan, sekalipun di tengah badai persoalan, sekalipun di tengah kesukaran, engkau akan terus menghasilkan buah. Ini, saya berdoa setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini digenapi apa yang Nabi Yeremia katakan dalam hidupmu. Sekalipun masa sulit hidupmu, sekalipun masa kritis hidupmu, engkau tetap akan menghasilkan buah yang baik. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Sampai masa tuamu, engkau tidak akan dibiarkan berkekurangan. Akan menghasilkan dari hidupmu. Orang akan bisa mencicipi buahmu. Haleluya. Haleluya. Jangan seperti ketika Tuhan Yesus sedang berjalan melihat sebuah pohon ara. Kelihatannya sepertinya pohon itu lebat. Dia cari buah. Tidak didapati buah di situ. Lalu apa yang jadi? Nggak ada yang baca firman Tuhan. Setiap saya tanya nggak tahu. Ada lagu ciptaan Bapak Gembala kami mengajak kita supaya baca firman Tuhan setiap hari. Jangan lupa bangun tidur jangan langsung mandi pergi. Bangun tidur, bangun dulu mesbah Tuhan. Baca firman Tuhan. Firman Tuhan ini jawaban segalanya anak-anak muda. Gak usah kau cari jawaban di dalam dunia ini, karena dunia ini akan mengecewakanmu. Tapi di dalam Tuhan ada jawaban. Amin. Kalau engkau sudah menjadi anak-anak muda yang berakar, bertumbuh dan berbuah, itulah yang dikatakan engkau mengandalkan Tuhan. Seperti pohon korma tertanam. Ayo saya mau ngajak kita belajar supaya besok saudara mulai besok pagi sama malam baca firman Tuhan.
Haleluya. Mau belajar? Sekaligus saya promosiin. Ya Pak Gembala, saya promosiin nih lagu-lagunya sama anak-anak muda. Siapa tahu anak-anak muda punya dapur rekaman, besok-besok ingat ada pendeta Sinaga di jalan lokasi. Yuk tepuk tangan semuanya. Bacalah Firman Tuhan, dengarlah, dengarlah firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Dengarlah, dengarlah firman Tuhan. Dari kejadian sampai kita waktu, firman Tuhan telah dinyatakan. Tentang kebaikan, tentang pengabdian, tentang kebangkitan Yesus Kristus. Yuk sama-sama berdiri, sekarang lagi nyanyikan. Bacalah firman Tuhan, dengarlah, dengarlah firman Tuhan. Bacalah, bacalah firman Tuhan. Dengarlah, dengarlah firman Tuhan. Bacalah, bacalah firman Tuhan. Dengarlah, dengarlah firman Tuhan. Bacalah, bacalah firman Tuhan. Dengarlah, dengarlah lagi ya. Bacalah, bacalah firman Tuhan. Dengarlah, dengarlah firman Tuhan. Bacalah, bacalah firman Tuhan. Dengarlah, dengarlah Mari kejar keselamatan, bangun tegak firman Tuhan. Mari kejar keselamatan, bangun tegak firman Tuhan. Bacalah, bacalah firman Tuhan. Dengarlah, dengarlah firman Tuhan. Bacalah, bacalah firman Tuhan. Dengarlah, dengarlah firman Kesimpulannya, engkau harus tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya engkau menjadi anak-anak Tuhan yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Diberkatilah kiranya firman Tuhan saat malam hari ini. Terpuji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Firman-Mu sudah kami dengar Tuhan. Kami mau belajar menghidupi firman. Kami mau menjadi anak-anak muda yang mengandalkan dan memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Supaya sekalipun masa kekeringan terjadi, sekalipun pencobaan berat sedang kami alami, tapi kami tetap akan menghasilkan buah. Kami tetap kuat di dalam Engkau, berakar, bertumbuh, dan berbuah Tuhan. Berkati firman-Mu, biar firman-Mu kiranya jatuh di atas tanah yang subur. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Berkati anak-anak muda ini semuanya Tuhan. Setiap pergumulan yang mereka sedang hadapi, mereka yang masih sekolah, mereka yang ada di perkuliahan, mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang mencari jodoh, kami percaya di dalam Engkau ada jawaban pasti. Di dalam Engkau ada jawaban atas setiap yang permasalahan yang kami hadapi. Dan kami percaya janji-Mu ya dan amin. Digenapilah kiranya Tuhan dalam kehidupan anak-anak muda ini, bahwasanya mereka akan seperti pohon yang akarnya ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah mengalami kekeringan, yang senantiasa menghasilkan buah yang lebat. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus berkati mereka.
terpuji namamu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.